lewat corona ini sebetulnya jadi menasihati kita juga untuk bagaimana caranya di tahun ini dengan bulan Ramadan kita betul-betul fokus beribadah Ramadan aja. Pemirsa, ini dia menu buka puasa keluarga saya pada hari ini, walaupun masih sekitar 1 jam lagi, tapi semuanya udah siap ya. Ini yang ada di rumah aja nih, yang ada di kulkas, yang mudah dibikin, tersedia di banyak tempat. Kayak ini misalkan spaghetti, ini mie ini banyak di mana-mana ya, di minimarket ada, pokoknya mudah dan harganya juga terjangkau. Ini juga bumbunya juga yang ada di rumah, bakwan, nih kemudian juga nih roti-rotian sama buah-buahan. Simpel aja sih, biar bisa bikin anak-anak semangat lagi puasa besokannya. Mudah-mudahan ini juga selamat bersiap-siap untuk teman-teman semua yang juga mau berbuka puasa. Semoga puasanya lancar, nikmatnya dengan apapun, karena niatillahi ta'ala, nikmat aja udah makanannya ya. Yang membedakan udah pasti lebaran tahun ini, bulan puasa tahun ini kita benar-benar belajar untuk terbiasa menghabiskan banyak waktu di rumah. Bahwa lewat corona ini sebetulnya jadi menasihati kita juga untuk bagaimana caranya di tahun ini dengan bulan Ramadan kita betul-betul fokus beribadah Ramadan aja. Tanpa ada sesuatu hal yang kita pikirin lagi. Biasanya kan kita Ramadan itu jadi satu kebiasaan, sudah menjadi satu tradisi bahwa kita kumpul nanti reuni, buka bersama dan lain sebagainya. Esensi Ramadannya sendiri, wallahu a'lam apakah itu masuk ke dalam hati kita betul-betul bersyukur atas datangnya bulan Ramadan, atau hanya sebatas jadi sebuah acara tahunan yang dimana di situ kita jadi ajang untuk kumpul-kumpul silaturahmi, tapi esensi Ramadannya sendiri mungkin tersamarkan gitu ya. Nah di tahun ini kita betul-betul bisa jadi seperti itu, wallahu a'lam juga. Tapi kalau saya ini memaknai untuk diri saya pribadi gitu ya, yang dimana tahun ini betul-betul yang tadinya saya syuting beberapa tahun berturut-turut itu pasti Ramadan di luar gitu ya. Sekarang libur, jadi kita bisa sholat jamaah sama keluarga juga di rumah. Asar juga begitu. Mungkin sebelum zuhur biasanya kita ada waktu 2 jam ya, kita diskusi. Karena saya sama istri itu baru-baru ini lah kita bisa diskusi, ngobrol-ngobrol seputar ya baca Al-Quran, kita sama-sama memaknai, belajar dari sekarang, karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi ke depan ya. Jadi ini momen yang betul-betul tepat untuk mendekatkan diri kepada Allah di bulan ini, khususnya dari beberapa bulan yang lalu sejak corona ini masuk ke wilayah Indonesia, itu kita benar-benar udah ngerasain dampaknya seperti apa. Jadi apakah ini akan berhenti di penghujung Ramadan atau di bulan Mei, masuk bulan Mei setelah Lebaran atau apa, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi. Jadi menurut saya betul-betul jadikan Ramadan ini momen untuk memperbaiki diri, untuk sama-sama kita mohon ampun kepada Allah, sehingga Allah mudah-mudahan senantiasa bisa selalu mengampuni setiap kesalahan kita, mengabulkan taubat kita seperti itu. Lagi, setiap orang punya sudut pandang masing-masing dalam mengambil hikmah dari kejadian ini. Kalau saya pribadi, ya itu tadi, mungkin selama ini di beberapa tahun kebelakang bulan Ramadan ini menurut saya menjadi sebuah ajang. Ya, hanya sekedar sepertinya hanya sekedar satu kewajiban kita masuk kepada bulan Ramadan di mana kita umat muslim harus wajib berpuasa, yang beraktivitas seperti biasa, aktivitas yang merasa kuat untuk puasa yang melaksanakan gitu kan. Tapi arti atau makna dari puasa itu sendiri mungkin karena dengan kesibukan akhirnya jadi itu seperti hanya rutinitas setiap tahun gitu. Nah, alhamdulillahnya setiap apa yang Allah berikan ke kita itu pasti ada hikmah baik di balik itu, karena dan kita juga harus sabar bahwa masalah ini mudah-mudahan cepat berlalu. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Dan janji Allah 2 kali loh, maka di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Bagi mungkin teman-teman yang ada di luar sana yang mungkin puasa kali ini kurang beruntung mungkin ya, dimana semua orang mengalami masalah ekonomi gara-gara corona ini. Jadi mudah-mudahan lebih sabar, terus fokus
fokus kepada Allah, beribadah ikhlas lillahi ta'ala. Mudah-mudahan setelah ini apa yang sebelumnya kita tidak pernah dapat, insya Allah Allah akan kasih, mudah-mudahan. Terus juga kan pasti ada kemudahan di balik sesuatu yang Allah kasih. Allah itu maha baik, jadi apa yang Allah datangkan ke kita pasti baik gitu. Jadi kita nggak boleh berhusnuzon kepada Allah, jadi kita harus berhusnuzon gitu. Maka ketika berhusnuzon, maka apa yang hikmah apa yang kita ambil itu maka akan baik buat kita gitu. Alhamdulillahnya memang ketika corona ada, kita kan biasa kan jalan kemana-mana gitu ya. Sekarang dengan adanya masalah ini, akhirnya kita stay di rumah gitu kan, nggak bisa kemana-mana gitu. Nah sekarang ditambah lagi kan kita akhirnya bete, pasti kesel, aduh kenapa ya ada masalah gini-gini. Tapi kalau kita mengambil sisi buruknya ya akhirnya kita stres sendiri gitu. Nah tapi kalau kita ambil hikmah baiknya, salah satunya alhamdulillah dengan beliau ada di rumah gitu selama bertahun-tahun. Syuting itu kan stripping terus ya, sinetron gitu, dan setiap tahun bahkan saya sendiri udah nggak pernah pulang kampung, Mas. Kenapa? Gimana mau pulang kampung ya kan? Syuting beliau ini liburnya itu pas malam takbir. Terus satu hari habis lebaran langsung syuting lagi gitu. Akhirnya orang tua pun, gimana sih kamu kok nggak bisa pulang, udah ini mama kangen papa. Walaupun memang orang tua bolak-balik sini, tapi tetap kan saya harus cek ke orang tua gitu. Tapi emang nggak bisa ya tuh kondisinya. Dan alhamdulillah tadinya memang kita udah mau pulang kampung sekarangnya bulan Mei ini kerjaan yang sekarang kan saya lebih ke presenter, lebih ke host, yang jam kerjanya lebih bisa dikontrol sebetulnya. Kita udah planning yang beberapa tahun yang lalu nggak bisa ketemu buka bersama sama teman SMP, udah dari mulai saya lulus SMP nggak pernah bisa datang, udah disusun mau reuni sama teman SMA, mau reuni sama ini, mau silaturahmi sama ini, termasuk kita juga mau pulang ke kampung Ese ke Padang, karena beberapa tahun ini kan kita di Sukabumi kan di rumah orang tua saya. Jadi ini bulan Ramadan puasa nih rencana kita mau ke Padang nih sekitar 4-5 hari. Tapi itu dia manusianya bisa berencana untuk menentukan. Semua orang pasti saya yakin juga mengalami apa yang kita alami ya nih. Nah berbicara masalah pekerjaan juga tadi hikmahnya ada hikmahnya, kita bersyukur Allah masih kasih rezeki ya Mir ya, masih kasih rezeki, masih kasih sehat ya. Saya bilang tadi alhamdulillahnya ya karena masalah ini juga mungkin ya gitu kita bisa dari sahur bareng, buka puasa bareng. Selama ini kan memang hampir nggak pernah gitu. Jadi kadang-kadang nungguin sahur barangkali bisa gitu satu hari gitu ya sahur bareng gitu. Itu pun nggak bisa, kadang-kadang pulang 5:30 pagi gitu. Udah di rumah tuh 5:30 tuh sudah tidur gitu. Ntar berangkat lagi jam 12 siang. Otomatis kan buka puasa nggak di rumah lagi, sahur pun nggak di rumah lagi. Alhamdulillah dengan ada masalah ini pun, corona ini pun, alhamdulillah sekarang juga kebetulan juga hostnya dia memang berhenti syuting juga, alhamdulillahnya. Jadi full insya Allah ya, kita bareng-bareng sahur, buka gitu. Tapi percaya